Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fi dzalika wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد إيمانكم إلى رسول الله وكيف تجد إيماننا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من قول لا إله إلا الله صدق الله وصدق Rasulullah Muhammad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak ibu yang sama-sama mengharap itu Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang saya muliakan, saya banggakan Pak Anwar Kesrah, Beliau Rizal, Pak Kapolsek, Pak Rasikas, dan Amir Ilmu Kaum, Ucamat, para tokoh adat ini ulama, ulama, yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada hari ini kita bisa hadir memenuhi salah satu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan 3 panggilan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Yang pertama, panggilan sholat. Hayya sholat. Panggilan pertama panggilan sholat. Yang kedua panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Makanya banyak orang kenapa kok suka mendaftar sampai antrean di Indonesia itu sampai 20 tahun. Karena satu ulama mengatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu akan murka, akan marah ketika mengira seseorang yang datang kepada Arafah, ke tanah Arafah, dia mengira dosa dan doanya tidak diampuni dan dikabulkan. Sungguh merupakan satu dosa yang sangat besar ketika seorang hamba datang kepada Arafah, dia mengira dosanya tidak dikabulkan dan doanya tidak dikabulkan dan dosanya tidak diampuni. Makanya orang antri. Mudah-mudahan kita semua nanti haji, ya. Yang ketiga panggilan untuk masuk ke dalam yang lain. Panggilan masuk untuk dalam yang itulah 3 panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita dipanggil kita nanti juga bisa mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Surah teman-teman kita limpahkan Tuhan, kita curahkan kepada Tuhan kita sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat luar biasa, kalau ada jadi kita semua. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu semua. Acara ini latihnya ya. Masyarakat 10. Hadir semua ya. Hadir semua. Makanya kemarin saya bilang sama Pak Buya, Buya kalau namanya politik aja DPD aja nggak ada yang boleh lewat. Nggak ada yang boleh lewat kalau DPD ya. Sampai dikejar ke jam 12 malam besoknya ngoblos. Jam 12 malam ada yang kejar-kejar sampai rumah ngasih uang 300.000 ya. Jangan sampai besok nggak nyoblos. Ini orang mau masuk neraka gara-gara nggak sholat kayak kejar. Boleh. Karena dalam satu kondisi dikatakan kalau satu orang sengaja untuk menjalankan sholat, maka dia akan masuk dalam neraka selama satu hukum lamanya 80 tahun, 80 tahun di akhirat, itu 1 hari di akhiratnya sama dengan 1000 tahun hidup. Betul. Ini harus dikejar. Bahkan ada sampai mengatakan istana urgensinya, Pak. Urgensinya. Kalau kita lihat orang sekarang kayak Palestina, saya setuju. Hidup Indonesia mengirimkan orang-orang Muslim ke Palestina. Cuma kita lihat urgensi, kepentingannya, kedaruratan. Kalau orang Palestina, kalau mati lawan Zionis, matinya jadi mati syahid itu masuk. Jadi kalau kita ke sana, terus kita membela mereka, kita membela orang yang mati masuk, kita menolong orang yang mati masuk. Tapi kalau tetangga kita nggak sholat, masuk mana? Nggak ditolongi, gimana kita ini? Makanya urgensinya penting nolong yang masuk surga atau penting nolong yang masuk neraka? Harusnya
tapi kita ini door-to-door muter-muter nyari orang yang tidak masuk dalam masjid untuk tidak sholat. Jadi harus bagaimana satu saja orang seperti tadi Pak, orang Bawaslu, orang partai, ya, jangan sampai lolos, DPT aja tidak lolos, tidak boleh lolos ya Pak ya. Jadi kepentingannya adalah kalau dari kita harus ya tidak boleh ada orang yang tidak sholat berjamaah di dalam masjid. Kalau ada orang bukan hanya orang, Pak, mohon maaf, di jalan raya Sungai ada kucing Pak. Anak kucing di tengah jalan, kira-kira bapak dan ibu mau apa? Lihat kucing di tengah jalan, kira-kira? Itu mobil dicegat Pak. Dari sana dicegat, dari sini dicegat. Untuk tidak apa? Untuk tidak nampak kucing. Itu kucing yang kalau mati tidak ada hisab, ditolongin. Lah ini manusia Pak. Kalau nggak sholat bakal masuk neraka, nggak ditolongin. Maka yang mulia, tujuan gerakan subuh berjamaah khususnya di Polres Jakarta itu adalah mewujudkan bagaimana kita ini peduli sama lingkungan kita. Bagaimana targetnya dibalik 100 orang 100% di kampung kita ketika ada berkeluarga masuk dalam masjid. Ini pikir siapa? Ini risau siapa? Ini doa siapa? Ini tangisan siapa? Tangisan bagi Rasulullah sebelum Nabi masih hidup saja. Satu kisah bahwa dia enggak, ketika Nabi SAW melihat satu jenazah orang Yahudi, maka Nabi menangis. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kan bukan golongan kita, nggak separtai sama kita. Kira-kira begitu. Kata Nabi, memang bukan golongan kita, tapi tahu nggak dia hendak kemana? Karena sesungguhnya karena dia tidak mengenal Islam, dia tidak mengenal Allah, maka dia akan menjadi bahan bakar api neraka. Kata Nabi, dan itu salah saya. Kenapa? Seandainya saja sekali saja dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sesungguhnya dia akan menjadi penghuni neraka, penghuni surga setidak-tidaknya ketika itu sudah dicuci. Kurang lebih. Berbeda dengan satu kisah yang lain. Satu ketika khalifah Nabi yang agamanya Nasrani, anak muda, Sakratul Maut, dikabarkan oleh sahabat ini Nabi, maka setelah selesai sholat gak pakai doa, gak pakai doa, langsung datang kepada pemudanya. Maka seketika itu juga dipangku daripada kepala pemuda tadi, maka dikatakan qul la ilaha illallah, qul la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Maka dia bingung karena dia orang bukan manusia. Maka bapaknya yang tadi mempendekakan, maka katakan ikuti Abu Qasim, ikuti Abu Qasim, pasti kamu selamat. Bapaknya yang mengira bahwa ajaran itu pasti benar, maka sesungguhnya bapaknya bukan orang Islam juga, tapi mengatakan ikuti kata-kata Abu Qasim, bapaknya Qasim. Karena Nabi Muhammad kan punya anak namanya Sayyidina Qasim. Maka anak itu tadi, pemuda tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Setelah pengucapan itu, maka meninggal. Maka Nabi sudah keluar dari rumah pemuda tadi dan tersenyum. Ya Rasulullah, satu orang telah meninggal, kenapa Allah tersenyum? Maka Nabi sudah sampaikan, sesungguhnya hari ini pemuda tadi telah selamat dari api neraka. Itu Pak, begitu sayangnya. Ketika semasa hidup, maka Nabi maka Nabi mengajak setiap orang bagaimana caranya setiap orang terhindar dari neraka Allah SWT. Ketika menjelang akhir hayat, Nabi SAW mengucapkan kata apa? Ummati. Kalau hari ini kita ucapkan apa Bu? Ummati bukan? Ummati atau piti? Piti belajar. Maka harusnya bagian muda dipikirkan itu bagaimana caranya 100% laki-laki baik masuk dalam. Jadi kalau saya ikut ada sekitar 10 Pak tadi itu. Nah ini alhamdulillah Bu ya, ini anak-anak ada nih. Kalau ada anak-anak ada remaja begini, insya Allah masa depan musola atau masjid ini kelihatan. Karena rata-rata dari sekitar 40 Pak ya, itu sudah muter-muter 40 ya. Kalau saya pribadi sudah 40, tapi kalau teman-teman itu sudah sekitar 50-an. Karena kan saya sempat di Jakarta, sempat di Makassar, sempat Malang kemarin, jadi tidak hadir di sana. Jadi kalau saya sekitar 40 itu rata-rata di pintu sana ditulis masjid musola ini untuk umur 40 tahun ke atas. 40 tahun remaja angkatan 65. Jadi di
mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Laki-laki dan perempuan di Indonesia dimanapun jumlahnya lebih banyak perempuan. Laki-laki dan perempuan jumlahnya banyak perempuan. Anak-anak dan perempuan jumlahnya lebih banyak kok laki-laki. Anak-anak dan perempuan jumlahnya lebih banyak anak-anak. Anak ibu biasanya ada yang anaknya 8, ya, anaknya 10. Mantap, semuanya lahirnya normal. Kalau laki-laki ini makhluk terlemah sebenarnya, makhluk terlemah. Betul Pak? Coba nih, ibu-ibu punya anak 10, dititipkan setengah jam sama bapak. Coba kalau bisa, yang satu nyangsang di pohon, yang satu berkelahi, yang satu nyusut di orang, yang satu naik sepeda jatuh, yang satu di celana, gitu. Setengah jam. Makanya tidak ada hari ibu-ibu, tidak ada. Kacau kalau ibu-ibu itu libur Pak. Jadi laki-laki sebenarnya makhluk lemah. Yang kuat itu. Coba dalam satu peristiwa itu saya lihat ingat Fatimah didatangi oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW sangat tersenyum ketika masuk ke rumah Fatimah dan mengatakan, ya Fatimah, sesungguhnya aku telah melihat 30.000 malaikat. Sedangkan apa amal yang sedang kau kerjakan? Kata Fatimah, ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini aku sedang menjahit baju Ali, dan aku menyuami Hasan dan Husain, dan yang ketiga aku sedang berzikir kepada Allah Subhanahu. 3 perbuatan sekaligus dilakukan oleh seorang Bapak bisa? Nggak bisa. Ini menunjukkan kelemahan daripada seorang laki-laki. Makanya yang dikasih obat kuat itu laki-laki. Betul Pak? Betul. Karena laki-laki lemah. Sesungguhnya yang paling kuat itu perempuan. Dia sakit tetap menyusui, dia sakit tetap hamil. Kalau bapak sudah hamil tak boleh. Nggak sanggup. Tetapi potensi itu sekarang tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan agama. Bahkan potensi itu sekarang digunakan untuk menjerumuskan laki-laki dalam neraka. Apa hubungannya rokok sama wanita? Ada hubungannya rokok sama wanita? Tidak ada. Tapi orang jahil, orang non-Islam menggunakan wanita untuk menjual rokok. Tuh. Padahal yang tadi disebutkan, laki-laki dan perempuan banyak jumlahnya perempuan. Laki-laki perempuan dan anak-anak jumlahnya banyak lebih banyak anak-anak. Tetapi laki-laki dan anak-anak seluruhnya bisa taat kepada Allah. Kalau yang di sana bilang, Bang, kalau nggak ke masjid jangan minta jatah ya. Kira gimana Pak? Kalau nggak ke masjid tidurnya di luar rumah. Kira gimana Pak? Nggak bisa. Kalau anak-anak dikatakan, nah, kamu jangan panggil bundokan dong kalau kamu tidak sholat di masjid. Kira-kira bagaimana? Tapi hari ini ibu-ibu tidak begitu. Ibu-ibu tidak merasa perhatian kepada suami dan perhatian kepada anak-anak, sehingga akhirnya suami dan anak-anak lari kemana-mana. Yang kita lihat sekarang di tanah datar, sehingga suami dan anak-anak tertangkap sama Polres, akhirnya masuk dalam penjara Polres. Itu semua Pak yang masuk dalam penjara itu semuanya orang datang. Saya cek itu tidak ada orang bukan orang datang. Kenapa? Karena salah satunya kita tidak punya kepedulian. Nah, hingga akhirnya Bapak Ibu, kalau mereka semuanya bisa masuk dalam masjid, dia bisa sholat, maka sesungguhnya inna sholat tanha anil fahsya'i. Itu saja kuncinya. Kalau mau pengen membuat anak dasar aman sentosa, lahir batin baldatun thayyibatun barukuh, itu caranya adalah dengan cara bagaimana kita seluruhnya masyarakat kita dekatkan kepada Allah Subhanahu. Lewat mana? Dengan tajuk bersama-sama kembali ke surau kami. Bapak Ibu yang melihat, yang namanya kembali ke surau kami itu punya orang Minang. Betul nggak? Tidak ada tempat lain kembali ke surau kami, tidak ada. Hanya di Minang. Yang punya ada tulisan di syariat, tulisan di kitab itu cuma orang Minang. Tapi sekarang yang di dalam masjid bukan orang Minang. Yang di dalam masjid bukan hanya orang Minang. Maka kita kembalikan orang Minang ke dalam masjid. Seluruhnya harusnya dihitung Pak, laki-laki baliknya berapa? Kan gitu Pak ya? Hitung Pak ya? Pokoknya setiap masjid 40 masjid saya kasih PR Pak. Bagaimana caranya? Laki-laki balik statusnya masuk dalam. Sekarang hanya dengan itu, maka masalahnya akan selesai.
Kalau hanya menegakkan hukum, saya, Pak Kasupes, tentara, polisi ini bisa. Cuma tidak ada sejarahnya orang masuk penjara, tobat enggak. Bapak boleh cek, Ibu boleh cek di penjara kita. Rata-rata residivis. Maka Bapak Ibu yang mulia, supaya itu tidak terjadi, saya sebenarnya mau cita-citanya mau narik sumbangan juga. Pakai kain celana. Pakai kain apa namanya kain celana? Kaki dia. Boleh Bu? Boleh? Narik sumbangan untuk Polres? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya? Nggak tahu, nggak mau tahu buat apa? Hah? Pak, kenapa Pak minta sumbangan gitu maksudnya? Nggak nanya. Saya mau merenovasi penjara, saya mau memperluas penjara Polres Tangerang. Boleh Pak? Hah? Kasihan yang di sana udah penuh. Kalau tidur itu berhimpit-himpitan gitu. Kan kasihan Bu, tidur nggak nyenyak gitu, karena lantaran tidurnya berhimpit-himpitan gitu. Jadi cita-cita saya merenovasi Polres penjara Polres Tangerang supaya lebih luas. Boleh Bu? Jangan ditambah aja isi lain. Jadi tambah aja lain. Kasihan soalnya jual penjara sudah penuh. Sekarang pertahanannya 26 sama 39. Hah? Oh 27 ya. Kemarin terakhir nangkap 3 nih. 3, salah satunya warga Baringin, warga saya. Warga Nagari Baringin. Yang satunya orang Batiku ya. 3. Mereka membawa 23 paket sabu-sabu. Satu paketnya bisa dipakai maksimal 30 orang. Jadi 30 kali 23 berapa? 30 kali 23 609 orang bisa kena. Nah sekarang penuh Bu. Makanya saya mau minta sumbangan, mau saya luaskan itu saya. Boleh? Tambah banyak pasien apa nih ya? Tambah banyak kesehatan. Saya punya cita-cita Bu. Seluruh orang tanah datar saya hafal. Saya masukkan ke penjara. Seluruh orang tanah datar, seluruh orang kabupaten tanah datar, saya masukkan ke penjara. Saya punya cita-cita begitu. Boleh? Makanya cita-citanya bagaimana Polres tanah datar saya kosongkan gitu ya. Harusnya begitu. Nah sekarang kalau hanya ditangkap saja tidak bisa. Dia akan berulang. Nah caranya bagaimana? Dalam peraturan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau nahi munkar dikerjakan, amar ma'ruf dikerjakan, maka seluruhnya akan seimbang. Tapi kalau amar ma'ruf dikerjakan, kalau nahi munkar dikerjakan, amar ma'ruf tidak dikerjakan, maka seluruhnya nahi munkar tidak akan selesai. Maka sekarang kenapa kami mengambil lagi kembali slogan supaya nahi munkarnya ringan. Rata-rata Bu kalau anggota Polres patroli malam hari itu anak-anak kita di Cidoamat itu sampai jam 2 malam, di kafe-kafe sampai jam 3 malam. Kalau sudah jam 3 malam di kafe, pasti otomatis tidak bisa sholat subuh. Kalau dia sudah tidak sholat subuh, pasti dia akan kehilangan sholat yang lain. Karena saya tanya Pak, dan pasti ceritanya mengatakan kalau orang tidak sholat, pasti dia melakukan kejahatan. Di balik orang yang melakukan kejahatan pasti tidak sholat. Betul apa betul? Betul. Nah makanya sekarang gampang aja pakai kitab buloh yang ibu bapak sekarang sudah punya. Kembali ke kitab buloh, bersandingkan kitab buloh. Kata kitab buloh, inna sholata tanha anil fahsyai. Bagaimana caranya setiap orang kembali dalam sholat? Caranya dijemput door to door. Ranking 1 Pak, didata dulu ada berapa jumlah warga yang harusnya sholat di sini. Sana masjid, bagi 2. Masjid batas sana punya sana, batas sini punya sini. Dihitung jumlah kakaknya, jangan sampai lolos seperti DPD tadi. Setelah itu didatangi satu-satu. Ranking 1-nya siapa? Ranking 1-nya yang sholatnya 1 tahun 1 kali. Ranking 2-nya yang sholatnya 1 tahun 2 kali. Kalau dia ustaz, guru ngaji, guru TPA, ranking terakhir. Ya, salah Pak. Nanti kalau sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah 7 berarti besok ada 14. Kan gitu Pak. Kalau besok ada 14 berarti besoknya lagi ada 20. Kira-kira masih ada yang 2 nggak sekarang? Nah itu. Jadi nanti
seluruh cita-cita kita, seluruh masjid di Polres di wilayah hukum Polres Tanah Datar, di Kabupaten Tanah Datar, seluruhnya laki-laki baliknya masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Kira-kira Pak, kalau seluruh masjid laki-laki baliknya nggak ada di rumah, semuanya ke masjid, apa yang terjadi dengan tanah? Walau anak adalah guru amanu wa taqwa fatah alaihi wa inna sama. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri beriman dan bertakwa, ciri beriman dan bertakwa itu patuh. Cirinya Pak, beriman dan bertakwa itu patuh. La fatah alaihi, kita akan berikan kepada mereka, Allah berikan kepada mereka barakati minas sama, berkah keberkahan dari atas wal dan berkah dari bawah. Yang air hujan jadi menumbuhkan padi, padinya menjadi subur. Kemudian yang dari bawah harga-harga normal, stabil, anak-anak menjadi hafiz, alim, alimah, dai-daiyah. Kemudian harga-harga tidak melambung, anak-anak nurut sama orang tua, warganya nurut sama pemerintah, aturan pemerintah. Kan begitu Pak ya? Tapi kalau tidak ada iman dan takwa dalam satu negeri, maka yang dari atas hujan jadi banjir, yang dari atas hujan jadi galuduk, yang dari bawah jadi gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor, kenakalan remaja, LGBT, narkoba, trek-trekan, geng motor, anak bunuh orang tua nggak sanggup lihat anaknya gantung diri, maling sapi, maling sendal orang, maling motor dan lain sebagainya. Lebih canggih lagi LGBT. Sekarang tahu bebek apa? Bebek itu kenal dia kawin saudara, tapi nggak kenal laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Bebek, ayam bebek itu nggak kenal nikah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Hari ini LGBT dua-duanya dimakan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Yang kedua, mohon maaf, ada namanya fantasi saudara. Fantasi saudara, kalau fantasi saudara punya bebek. Ini sekarang manusia lebih canggih daripada bebek. Ini yang terjadi sekarang. Gambaran juga buat ada di sini. Dan itu bukan fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia, laki-laki ciptakan laki-laki dan perempuan. Maka bagaimana supaya tadi berkahnya turun dari atas dan berkah turun dari bawah, kita ciptakan iman dan takwa yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana mengembalikan setiap orang. Itu saja. Caranya bagaimana setiap kita berpikir bagaimana mempunyai tanggung jawab untuk menjemput setiap orang datang. Kasihnya itu aja punya. Pokoknya gimana caranya PR-nya Pak. Jadi bukan ini bukan untuk kamu, tapi untuk mengajak kita ini berisau bersama. Kita ini bagaimana berpikir bersama. Tanah datar, setiap masjid, surau, musola, laki-laki baliknya masuk ke dalam masjid kita ada. Jangan terbalik, hari ini kita seperti seolah-olah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Kalau orang sudah masuk masjid, masalahnya selesai. Orang kalau tidak kenal sama Allah, maka masalahnya akan baik. Tapi kalau orang kenal dengan Allah, masalahnya dia akan sedih. Rumusnya itu. Kita kenal sama presiden kan senang Pak? Atau kita dikenal sama presiden kan senang ya? Nah ini kita ini pura-pura kenal sama Allah, tapi padahal tidak kenal. Kalau orang kenal itu dipanggil kan? Pak Ketua, di pasar, Pak Ketua, jadi panggil Pak Kapolres. Tapi kalau nggak kenal Pak, kira-kira bagaimana? Pak Ketua, orang dipanggil saya, kan begitu. Nah kalau orang kenal sama Allah, harusnya kalau dipanggil datang. Hayya 'alas shalah, kan begitu. Datang harusnya. Tapi kalau dia nggak kenal, nggak datang. Berarti sesungguhnya yang nggak datang itu mungkin nggak kenal sama Allah. Tapi doanya macam-macam. Ya Allah, anak saya dulu sekolah juga seperti Allah. Ya Allah ini, ya Allah ini, ya Allah ini, ya Allah. Doanya banyak. Tapi kata Allah, kamu aja nggak kenal sama saya. Dan begitu, maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dikenal Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, dalam satu hadis dikatakan ketika orang sujud, maka kepala dan tubuh kita ini ditusuk sama Allah. Tenang, kamu mau minta apa? Tenang aja, nanti tak kasihkan. Maka sekali lagi, kami sama-sama mengharapkan untuk membuat negara kita, negeri kita ini aman, baldatun dari kejahatan dalam angka hitungannya kecil, maka kuncinya hanya mengembalikan setiap orang, terutama laki-laki balik ke dalam surga. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena kita persiapan yang boleh. Jadi
pagi ini di sini, jam 8 nanti di tempat yang mulia di Tenda, nanti malam di ini obat 1 hari 3 kali. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya titipkan, kami titipkan kegiatan door to door ini mengembalikan setiap orang ke masjid, terutama juga buat anggota saya di Polsek, Pak ya, titip Pak. Nanti kalau ada kegiatan door to door, setiap musola di sekitar Semarang ini butuh kehadiran Polri, Pak, kita door to door Pak ya. Maghrib sampai Isya aja Pak, Bapak hadir, bawa 2 orang, 3 orang, nanti sebaran orang, bermusyawarah dengan orang yang punya musola, pengurus masjid, siapa yang kita datangi Pak, mari yang intinya kita ada berkumandang, kita siapkan di dalam masjid. Jangan dipukul, jangan ditarik, tetapi dirayu. Ya Bu ya, dirayu. Apalagi ibu pintar merayu. Betul Bu ya? Sebagaimana saya dari Hansa, kalau merayu anaknya untuk taat kepada Allah, saya dari Hansa itu satu orang sahabat yang dia ini punya kemampuan membuat syair, tapi syairnya digunakan untuk merayu anaknya supaya syahid di medan perang. Nah ini Hansa kita ini menggunakan dua kita hari ini. Manfaatkan potensi itu, potensi yang Allah berikan kepada ibu untuk merayu setiap laki-laki yang ada di rumah ibu untuk jadi taat kepada Allah SWT. Apa pahalanya? Pahalanya ibu dapat. Kalau ibu berangkat ke sini, mungkin ibu dapat 27. Tapi ibu berangkat dengan merayu anak, ibu berangkat dengan merayu suami, maka suami dapat 28, 27, anak dapat 28 atau 27 kali 3, 28 punya ibu 28 juga, atau 27 juga. Itu namanya istri yang cerdas, ibu yang cerdas. Betul Bu? Jadi kalau kita jangan berangkat sendiri, anaknya dirayu, dibangunkan untuk bisa selamat berjalan. Nah, dia dapat 27 pahalanya ngalir ke ibu. Suami dirayu, dicium-cium gitu. Nah, ini. Ya Bu, jangan cuma waktu nikahan aja diungkapin suami. Ya kan? Mau ke masjid dicium, kok tumben istri saya kok ini, ya iyalah supaya kamu masuk surga. Kalau kamu masuk surga, saya juga masuk surga. Kan begitu? 27 untuk anak, 27 untuk istri, 27 juga untuk suami, 27 juga untuk ibu, kalau ibu datang ke masjid. Jadi 3 kali 27. Kalau suami sholat di rumah 1, kalau anak sholat di rumah 1, ibu sendiri, jadi 27 tambah 2, cuma 29. Kan ibu kalau sholat hitung-hitung, beda 500 perak aja dikejar. Betul nggak Bu? Sini kok diskon 500, sini 1000 ya aja. Gimana kalau dihitung agama tadi itu, kan gitu. Apalagi kalau itu ngajak tetangga, ngajak istrinya, mungkin istrinya ngajak suaminya. Itulah yang sesungguhnya terjadi. Jadi sekali lagi kami titipkan bagaimana musola ini tetap istiqomah, tetap ada namanya gerakan untuk mengajak manusia taat kepada Allah melalui kembali ke surga. Rumusnya pokoknya kalau setiap orang mau bermanfaat, bergerak, jangan diam saja. Kalau mau mendatangkan manfaat, bergerak. Kipas angin kalau diam saja tidak mendatangkan manfaat. Air kalau tidak bergerak, nanti justru lama-lama akan menjadi air yang najis. Betul? Air kolam tidak bergerak, ada tikus di situ, mati, lama-lama jadi najis. Tapi kalau meskipun ada tikus, meskipun ada sampah, tapi airnya mengalir, masih boleh buat wudhu. Dengan syarat volume air, betul? Nah kalau kita ini bergerak dengan gerak tadi Pak, kalau mau ke masjid jangan lurus, belok kanan, belok kiri. Assalamualaikum azan bergerak seperti itu, maka akan mendatangkan manfaat untuk kampung kita, sehingga kampung kita ini akan jauh dari musibah, dari segala bencana, sehingga semua orang bisa taat kepada Allah. Gambarannya Bu Pak, contoh kalau ada satu orang yang dia datang dan ternyata mohon maaf teroris datang ke sini, kalau ibu bergerak, bapak bergerak, Assalamualaikum Pak, namanya siapa? Oh baru ya sini. Alhamdulillah. Mari kita masuk Pak, kita ke musola, kita ramaikan musola. Kira-kira kalau dia pelaku teroris, kira-kira betah nggak di kampung ini? Itu dulu Nurdin Antop sama Dr. Asyari. Kenapa betah di Malang? Kenapa nggak tertangkap? Karena masyarakatnya tidak bergerak, sehingga tidak tahu di situ ada teroris. Begitu juga sekarang. Di tempat kita, kemarin saya ngobrol sama mahasiswa Pak, tanggal 3 April, Pak, yang kemarin bapak apa? 2 orang yang membawa 12 kilo, 12 kilo narkotika, 12 kilo kayaknya.
Kalau kemarin nonton daging kurban yang 1 kilo, kan enak. Ini 12 kilo Pak, tapi narkoba. Itu Pak, yang bawa 12 kilo itu tetangga jorong saya, katanya itu. Tetangga, kenapa bisa sampai ada beredar narkoba di sana? Saya yakin tidak ada kegiatan door-to-door silaturahmi. Jadi kalau kita bisa silaturahmi, kita bergerak, maka penjahat itu akan gerah di kampung kita. Akan gerah di kampung kita. Waduh, kok sembunyi di sini kok gak enak ya? Diajak ke masjid terus kan? Maka dia akan pindah ke jorong yang lain yang ada masjid juga di sana. Begitu di masjid sana ada silaturahmi juga, ada door-to-door juga, diketok pintunya, Pak mari ke masjid. Maka dia bilang, kok di sini juga ada door-to-door, gerah saya. Akhirnya pindah ke sana, pindah ke sini, nggak ada yang tempat buat terus sembunyi. Akhirnya daripada kita ini dengan kita tobat aja Pak, kita masuk ke dalam masjid. Kalau sudah masuk ke dalam masjid maka tidak ada lagi kesempatan dia untuk melakukan kejahatan. Sebaliknya kalau tidak ada kegiatan door-to-door silaturahmi setiap hari, maka rawan untuk sebuah kampung dijadikan tempat syarat untuk syarat satu kampung tidak ada balak itu ada 3. Yang pertama ada orang yang memakmurkan masjid. Yang kedua ada silaturahmi setiap hari semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga penduduk di dalam kampung ini itu ketika jam 2 jam setengah 3 malam dia minta ampun kepada Allah, dia sholat tahajud, dia beristighfar untuk dirinya, keluarganya dan untuk satu kampung. Maka balak tidak akan sampai di kampung. Mungkin itu saja. Sekali lagi Bapak yang mulia, kami titipkan tugas polisi di kampung ini untuk Bapak Ibu. Tugasnya adalah tugas preventif, yaitu apa? Mengajak setiap orang masuk ke dalam. Ada Pak polisi yang tinggal di Jawa ini Pak? Siapa? Ada? Nanti ya Bu, silakan dikoordinasikan Pak, silakan menuliskan. Yang penting dihitung dulu Pak. Dihitung, door-to-door dijemput. Perkara nggak mau, nggak usah dipikirkan. Yang penting didatangi terus sampai orang yang mau dan diberi. Ya kan? Terus dalam terus mudah-mudahan Allah SWT dengan keberkahan kampung ini banyak melahirkan habis-habisoh untuk kita semuanya, sehingga kampung ini nanti akan menjadi kampung yang madani, baldatun, thayyibatun. Nanti ada kesempatan kita di 30 masjid yang kedua kita akan undang, kita akan evaluasi karena kemarin 30 yang pertama alhamdulillah ya, jadi semuanya memberikan cerita testimoni, Pak alhamdulillah Pak sudah bergerak cuma begini. Jadi kita buat evaluasi bagaimana 30 masjid pertama yang kita datangi kemarin, kita berikan PR seperti ini. Bagaimana apakah Bapak Ibunya sudah mulai bekerja, sudah mulai bertutur atau belum, kendalanya di mana, kita evaluasi. Nah mungkin nanti setelah 30 yang kedua ini, nanti yang masjid ini musolanya akan kita undang dan untuk evaluasi bagaimana kendalanya, sehingga harapannya kita. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya juga dimotivasikan untuk semua majelis dan untuk dengan doa semua majelis subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.